Sejak awal Maret tahun lalu hingga awal September 2021, pandemi virus corona masih bertahan di tanah air. Pembatasan kegiatan masyarakat yang diperketat membuat aktivitas ekonomi terganggu, bahkan jalan di tempat. Masyarakat kecil dan menengah mengeluhkan turunnya pendapatan mereka. Ya, semenjak pandemi ini udah murat-marit lah ekonomi. Jualan modal, nombok lagi nggak bisa. Lagi belum pandemi masa apa 10 ekor ayam. Terus pas pandemi ambles sampai 2 ekor 2 hari. Nggak habis juga 2 hari juga. Parah. Yang PPKM ini yang parah banget. Turunnya pendapatan ibu gunah selama pandemi juga dialami banyak orang. Menurut survei Bappenas, sebanyak 70% lebih orang yang berpenghasilan di bawah 1,8 juta rupiah mengalami penurunan. Masyarakat tentu mengalami pendapatan yang terganggu akibat COVID-19. Dan kelompok pendapatan yang di bawah 1,8 juta, terus yang pendapatannya 1,8 sampai 3 juta, 3 juta sampai 4,8 juta, dan kemudian sampai di atas 7,2 juta. Jadi kalau kita lihat jawabannya mereka, persen 70, paling makin rendah tingkat pendapatannya, makin mengatakan terganggu penghasilannya. Ini kita bisa tahu karena apa? Karena mereka rata-rata bekerja untuk mendapatkan penghasilan pada hari yang sama. Turunnya pendapatan membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin. Badan Pusat Statistik atau BPS memperkirakan jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia tahun ini naik dari 3,8% menjadi 4%. Kemiskinan kita juga meningkat, tetapi catatan penting juga yang menjadi perlu diperhatikan adalah kemiskinan ekstrim yang meningkat. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah kemiskinan mengikuti standar global gitu ya, di mana garis kemiskinan itu setara dengan 1,9 US dolar P3 gitu. Ini meningkat dari 3,8 menjadi 4,0. Ekonom Kor Indonesia, Ahmad Akbar Susamto menilai pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada rakyat miskin dan menambah anggaran bantuan sosial. Bantuan-bantuan ini tentu saja sangat membantu sebenarnya bagi mereka yang memang sedang terhimpit oleh pandemi COVID-19. Tetapi harus diakui bahwa bantuan itu nggak cukup. Pertama, gitu ya, yang saya maksudkan tidak cukup adalah bahwa jumlah masyarakat yang menerima bantuan itu masih lebih sedikit daripada jumlah masyarakat yang seharusnya menerima. Lalu yang kedua, bahwa nilai dari bantuan itu sendiri memang juga nggak terlalu banyak. 600.000 itu saya kira tidak cukup sebenarnya untuk, apalagi untuk mereka yang tinggal di dalam perkotaan yang sebenarnya kebutuhan untuk hidup layak itu lebih tinggi. Angka kemiskinan di tanah air kini sudah menyentuh di atas 10%. Perlu kebijakan tepat dan cepat untuk menekan laju penambahan jumlah orang miskin. Jangan sampai orang miskin yang semakin miskin terus naik. Selamat malam pemirsa. Bicara tentang pandemi, ini kita masih belum tahu kapan bisa tuntas. Karena meskipun vaksinasi terus digalakan, nyatanya setelah kita sempat bisa bernafas lega karena jumlah positif COVID ini bisa berada di angka 10.000, tapi pertanggal 1 September ini jumlahnya lebih dari 10.000 lagi. Nah tentu ini makin mengkhawatirkan karena mereka yang berpenghasilan rendah dan mengusahakan hidupnya hari per hari ini tentu akan sangat terganggu. Oleh karenanya beberapa hari lalu Bappenas sempat menyatakan bahwa memang bicara tentang laju angka kemiskinan ini mengalami kenaikan. Catatannya hingga Maret 2021 sebanyak 27,54 juta masyarakat yang berada di garis kemiskinan itu sendiri. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai pandemi yang miskin makin miskin. Saya sudah bersama dengan satu orang narasumber di studio. Saya perkenalkan langsung saja. Ada Bang Kamarus Samad yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Bang, selamat malam. Sehat? Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah sehat. Nanti kita akan konfirmasi berkaitan mengenai data yang disampaikan oleh Bappenas. Dan tentunya sudah ada 3 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu. Ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bapak Edi Priyono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Pak Edi sehat? Alhamdulillah sehat. Seperti kita Manohara, Bang Kamarus Samad yang di studio. Dan berikutnya ada ekonom Indef, Mas Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam.
Manu, Mbak Manu, apa kabar? Lama tak jumpa. Sorry, Alhamdulillah. nggak Sehat-sehat ya pernah Mas bisa ke Derajat ya? studio. Iya, tapi masih sehat ya Mas Derajat? Alhamdulillah. Kalau lewat Zoom enak kita. Kalau ke studio Iya. masih ini. Betul, nanti kita akan konfirmasi bagaimana kemudian catatan dari Mas Derajat berkaitan mengenai angka kemiskinan itu sendiri. Dan ada Pak Naik Sinaga, ini yang merupakan pedagang pasar dari Pematang Siantar. Pak Naik, selamat malam. Iya, selamat malam, Mbak. Sehat, Pak? Sehat, Pak. Sehat, Mbak, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat ya, Pak ya, walaupun omsetnya terus turun ya, Pak? Terus menurun, Bu. Terus menurun. Nanti kita akan coba konfirmasi lebih lanjut kepada Pak Naik. Tetapi kita ke Bang Kamarusama terlebih dahulu, karena sebenarnya kami pun sudah mengundang Kementerian PPN Bappenas, tapi ternyata Pak Menteri yang sedianya sudah konfirmasi hadir, ternyata pagi tadi tidak bersedia untuk bergabung karena ada agenda lain dan tidak mendisposisi untuk bisa berdiskusi bersama dengan kami di sini berkaitan mengenai angka kemiskinan yang miskin makin miskin. Tapi kita coba konfirmasi ke Komisi 11 yang sempat bertemu dengan Bappenas. Bang, kemarin sempat bertemu dengan Bappenas ya Bang ya? Angka kemiskinan naik. Kita membahas asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN 2022. Iya. Berkaitan mengenai angka kemiskinan, benar mengalami kenaikan ya kalau dari data Bappenas? Iya, dari update BPS maupun dari Bappenas memang ada kenaikan ya, baik yang miskin ekstrim maupun yang miskin. Itu angkanya kalau persentasenya sudah mencapai 10,14% atau sama dengan 27.054. Itu grafiknya kembali mendekati di posisi 2017. Posisinya seperti itu dan miskin ekstrim ini berada terbesarnya di 3 provinsi. Yang pertama berada di Jawa Barat, sekitar 1.500.000 orang lebih. Kemudian yang kedua di Jawa Timur, 1.700.000 orang. Jadi yang kemudian Jawa Tengah itu adalah yang tertinggi adalah Jawa Barat 1.786.000, kemudian Jawa Timur 1.747.000, kemudian Jawa Tengah adalah 1.527.000 orang. Ini miskin ekstrim, artinya betul-betul mengalami kesulitan hidup untuk hari ini, besok dan seterusnya. Inilah yang harus menjadi perhatian utama kita sehingga kebijakan fiskal kita tahun ini seperti tahun lalu, tahun depan pun masih harus kita siapkan alokasi program perlindungan sosial, perlindungan sos untuk menopang rakyat kita yang memang kehilangan pendapatan. Bukan cuma kehilangan pekerjaan. Biasa kalau hilang pekerjaan hari ini, besok dia bisa cari lagi alternatif. Di sekarang tidak ada opsional, makanya kebijakan fiskal kita terus kita dorong supaya bisa dialokasikan untuk perlindungan sosial. Dan itu kenaikannya dibanding sebelum COVID sudah mencapai 100%. Lebih dari 200 triliun untuk tahun 2021 tahun ini, Mbak. Kemudian inilah sebetulnya paling penting yang harus menjadi perhatian kita soal kemiskinan. Kenapa? Karena para pendiri bangsa kita telah mengingatkan kita pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Di dalam konstitusi kita mengatakan setiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Jadi di dalam konstitusi sudah dicantumkan berhak. Itu artinya hak. Siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, pengelola negeri ini, yang menjalankan roda pemerintahan, harus bisa mewujudkan cita-cita dan harapan ini yang termaktub di dalam pasal 27 ayat 2 konstitusi kita. Tapi Bang, kalau dari konstituen, hasil turun ke dapil, teman-teman di DPR khususnya Komisi 11, apakah memang faktanya kemiskinan atau miskin ekstrim ini mengalami kenaikan yang signifikan seperti yang tadi disampaikan oleh BPS termasuk juga Bappenas? Kalau miskin ekstrim benar mengalami kenaikan. Kalau dari segi angka dari 3,8% 2020, 2019, di 2020 ini sudah 4,0%. Itu artinya betul-betul mengalami peningkatan. Daerah pemilihan saya di DKI Jakarta, semuanya kelurahan. Di kelurahan saja itu sudah luar biasa beratnya. Apalagi kemiskinan di pedesaan. Yang di pedesaan lebih
struktural lagi kemiskinannya. Kenapa? Karena mayoritas mereka pekerjaannya adalah buruh tani. Mereka adalah petani kecil. Garapan-garapan, petani garapan yang selama ini hidup karena sifatnya musiman, dan pendidikan mereka rata-rata di bawah SLTV. Nah, inilah yang menurut saya yang menjadi tantangan terbesar kita itu adalah melakukan reformasi struktural kebijakan kita yang bisa menyentuh sampai pada masyarakat miskin yang ada di pedesaan. Ya, di sini ada Pak Naek yang tadi di awal ketika saya perkenalkan juga menyampaikan bahwa mengalami penurunan omset. Pak Naek, ini ya siap Bu. Pak siap. Naek dan teman-teman kalau kita lihat di belakang ini sudah mengibarkan bendera putih ya Pak? Iya betul Bu, betul. Sudah tidak mampu lagi begitu Pak? Iya betul Bu, bahwa kami para pedagang dengan memasang bendera putih yang mensyaratkan bahwa kami seluruh pedagang itu sudah tidak tahan lagi, sudah tidak mampu lagi untuk bertahan hidup, terlebih-lebih pada saat ini setelah dilakukannya PPKM level 4 di Kota Pematang Siantar, khususnya di pusat Pasar Horas, begitu Bu. Kalau dari apa yang disampaikan teman-teman Pak, pendapatan yang turun akibat pandemi ini dan di sepanjang pandemi hingga saat ini berapa banyak sih Pak? Sebenarnya kalau kita tanya teman-teman, kita sharing dengan kami sendiri juga, dengan para pedagang yang lainnya, setelah pandemi tahun 2019 memang perekonomian di Kota Madaya Siantar itu sudah mulai menurun. Tapi pada titiknya dia, titik levelnya dia di 2020 bulan 3 tepat, bahwa perekonomian di Kota Madaya Siantar itu sangat drastis menurunnya. Apalagi terakhir ini setelah diadakannya PPKM level 4 di Kota Madaya Siantar, khususnya di pusat Pasar Horas. Kami pedagang seluruhnya tidak lagi mengalami transaksi jual beli sama sekali. Sehingga kami para pedagang tidak sanggup lagi untuk membiayai anak dan istri kami. Sehingga kami secara spontanisasi kemarin pada hari Jumat tepat, kami para pedagang dengan spontanitas mengibarkan bendera putih, tanda kami para pedagang menyerah dengan ekonomi kami yang semeraut pada saat ini. Harapan kami ke depannya sebenarnya, harapan kami adanya bantuan ataupun toleransi dari pemerintah pusat walaupun pemerintah daerah yang melihat situasi atau kondisi perekonomian kami, khususnya para pedagang yang ada di pusat Pasar Horas. Sebenarnya dengan jujur bahwa kami ini malu sebagai pengemis. Tetapi kami yakin bahwa pemerintah akan memberikan nanti berupa bantuan-bantuan yang bisa kami gunakan untuk mengembangkan kembali usaha atau perekonomian kami. Jadi sebenarnya Bu, kami juga para pedagang ini yang dulunya kami sudah mapan mempunyai anggota berapa orang di Pasar Horas ini per kiosnya. Sekarang rata-rata orang tidak lagi mempunyai anggota atau pekerja. Kami yang mempunyai modal, misalnya modal dulu mempunyai modal 50 juta per kiosnya, sekarang sama sekali tidak lagi punya modal karena sehari-hariannya laku beberapa potong dagangan kami, laku buah kami, laku makanan kami, itu hanya bisa untuk menutupi kehidupan keluarga kami. Sehingga modal kami sudah sangat terkuras seminim-minim mungkin. Baik, aktivitasnya dibatasi sehingga ketika orang ini pun membutuhkan sesuatu juga tidak bisa beli. Dan mungkin ini mereka yang berbelanja tidak lagi punya uang. Lalu bagaimana catatan dari Mas Derajat? Sesaat lagi kita akan lanjutkan Indonesia Business Forum.
Miskin ekstrimnya nambah, jumlah penganggurannya juga nambah. Nah, kalau catatan Mas Derajat bagaimana? Ya, memang itu konsekuensi logis dari pandemi ya. Yang tidak banyak kita bahas itu di Indonesia ini ada sekitar hampir 78 juta orang itu yang hidupnya tergantung pada penghasilan harian. Di sektor informal, kemudian ditambah sekitar 17,5 juta itu yang di manufaktur ya. Nah, itu sebagian besar juga tergantung pada upah harian. Nah, ketika terjadi pandemi, aktivitas berkurang, dulu ada PSBB, sekarang ada PPKM ya, otomatis mereka jadi kehilangan penghasilan ya, termasuk abang kita, abang Naik ya, itu dari sektor informal. Dia penghasilannya tergantung penghasilan harian. Kalau satu hari nggak kerja, dia nggak ada penghasilan. Nah, mereka ini yang kemudian akhirnya menjadi masyarakat yang terdampak. Efeknya itu kedua, pengangguran itu meningkat ya. Jadi kita lihat, kalau kita lihat angka pengangguran, misalkan Februari tahun lalu sebelum krisis itu masih 4,94% ya. Sekarang udah naik hampir 2%, sudah 6,26%. Jadi tinggi sekali kenaikan pengangguran terbuka. Bukan hanya itu, orang yang bekerja penuh pun, dulu itu hampir 70 juta, sekarang hanya, dulu itu hampir 70%, sekarang hanya 64%. Jadi itu yang bekerja penuh, artinya sudah yang menganggur jauh lebih banyak, kemudian yang bekerja penuh itu jauh lebih sedikit, sehingga otomatis penghasilannya juga jauh lebih berkurang. Makanya kemudian kita tidak heran ketika angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim itu naik ya. Kalau angka kemiskinan tadi sudah disampaikan ya, jumlah penduduk miskin kita itu naik dari tahun lalu 26 juta, sekarang 27,5 juta ya, naiknya sekitar 1 juta lebih ya, 26,4 tahun lalu. Ya, jadi kita ada penambahan jumlah penduduk miskin 1,1 juta. Itu tinggi sekali ya, angka yang besar sekali. Kemudian yang miskin ekstrim ya, miskin ekstrim itu juga tadi sudah disebutkan naik dari 3,38 menjadi 4%. Naiknya juga sangat besar ya. Nah, miskin ekstrim ini mungkin untuk pemirsa TV One supaya tahu kalau definisi teknisnya itu adalah penghasilannya kurang dari 1,9 dolar per kapita, dihitung berdasarkan purchasing power parity tahun 2011 ya. Tapi intinya gampangnya orang yang miskin ekstrim itu dia nggak punya aset, dia tergantung penghasilan harian, kalau nggak bekerja dia nggak bisa hidup, dia nggak punya tabungan, ya pokoknya mbahnya miskin lah kalau bahasa Jawanya ya, itu mbahnya miskin, jadi lebih miskin dari yang miskin. Nah, ini memang segera harus ditangani. Saya sebenarnya melihat program pemerintah itu ke arah sana sudah banyak ya. Cuma mungkin ada persoalan di masalah skala maupun persoalan di masalah kecepatan. Skala dalam arti adalah dananya. Karena itu saya sangat menyayangkan kenapa Kementerian Keuangan untuk tahun 2022 itu menurunkan secara drastis anggaran perlindungan sosial. Ini kan mengasumsikan bahwa pandemi sudah betul-betul habis gitu. Padahal kita tahu secara epidemiologi, secara medis, virus ini masih akan terus ada dan masih akan ada terus yang sakit. Ya, jadi pandemi ini masih agak panjang walaupun nanti kita sudah mencapai herd immunity misalkan ya. Jadi saya rasa terlalu awal kalau pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial sampai Mbak Manu sampai 60,3 triliun ya turunnya itu dibanding dengan tahun 2020. Nah, harusnya kan kalau kita melihat angka kemiskinan ekstrimnya naik, penganggurannya naik, pandeminya juga kita masih belum tuntas penuh, masih belum pandemi terkendali, itu artinya kita bisa anggap virus ini seperti flu biasa gitu loh. Nah, kalau kita sudah sampai tahap itu, bolehlah perlindungan sosial ini kita turunkan. Tapi sebelum itu ya, tolong Kementerian Keuangan, karena Anda tidak perlu persetujuan DPR untuk mengalokasikan anggaran,
saat ini. Jadi tolong jangan diturunkan anggaran perlindungan sosial. Iya, Itu, Maman. Pak Edi, ini Ya. harapannya kan ya paling tidak masih bisa tercukupi karena makin banyak Pak naik lainnya yang semakin sulit untuk bisa hidup, Pak Edi. Tapi kebijakan yang diambil adalah perlinsosnya tadi dikurangi. Enggak, dibanding kapan Mas Derajat? Kalau tahun 2020 itu 234 triliun seperti itu. Tahun 2022 itu 427 triliun. Memang kalau dibanding 2021 agak turun. 2021 kan sekitar 480-an triliun. Nanti kalau saya tunjukkan dokumennya ya, Mas Edi. Nanti saya bukakan dokumen resmi APBN. Nanti saya bukakan. Iya. Jadi kalau di pidato pengantar nota keuangan presiden yang di depan DPR kan 427 triliun itu tadi. Tapi nanti kita bisa cek. Tapi idenya sih enggak. Idenya adalah anggaran perlinsos itu naik justru ya. Tapi ya tergantung. Iya betul Mas Edi. Tahun 2021 itu 427,5 triliun. Ya. Maaf 2022 itu dianggarkan 427,5 triliun. Ya. Tahun 2021 itu adalah 487 triliun prognosisnya Mas Edi. Betul. Ya. Jadi artinya dari 487 ke 427 kan turun 60 triliun. Ya betul. Jadi turun sih. Tapi kalau dibanding 2020 itu masih naik jauh tuh. 2020 itu 234 triliun kalau nggak salah. 2020 498 triliun Mas. 2020. Itu di dokumen resmi negara 498 triliun. Oke. Tapi intinya begini ya. Jadi saya nggak akan mengulang yang angka-angka tentang kemiskinan yang tadi disebutkan oleh narasumber lain ya. Saya mungkin akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kemiskinan ekstrim ini menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Sehingga Bapak Presiden memberikan target yang cukup menantang ya, yaitu kemiskinan ekstrim tahun 2024 itu 0%. Kita tahu itu berat, tapi kalau sudah menjadi instruksi Presiden kan ya kita mau nggak mau ya kita laksanakan. Dan Presiden sudah menunjuk Bapak Wakil Presiden sebagai koordinator program. Dan itu untuk tahun 2021 itu penanganan kemiskinan ekstrim akan difokuskan di 7 provinsi yang merupakan kantong kemiskinan. Ini tepat seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Kamaruzzaman. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Karena itu adalah kantong-kantong kemiskinan ekstrim saat ini. Kita sudah identifikasi bahwa ada anggaran 440 triliun yang bisa dikaitkan dengan program pengentasan kemiskinan. Kita tahu ya bahwa program kemiskinan itu kan ada 3 pilarnya. Pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, sama penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan wilayah. Itu teridentifikasi 440 triliun. Baik yang ada di berbagai kementerian, karena tidak hanya di satu kementerian. Nah, persoalannya kan persoalan koordinasi kan. Oleh karena itu Presiden merugasi Bapak Wakil Presiden untuk menjadi koordinator. Jadi intinya adalah pemerintah khususnya Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim ini. Sehingga nanti diharapkan jumlahnya menjadi 0 pada tahun 2024. Banyak pihak menganggap ini tidak realistis, tapi kita coba. Kita lakukan, kita bekerja keras untuk mewujudkan itu. Nanti kita lihat hasil. Saya kira untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan ya. Mbak Manuhara. Ya, ada perhatian yang besar dari Presiden untuk bisa mengupayakan agar kemiskinan ekstrim ini bisa tertanggulangi dengan baik. Tetapi apakah strateginya sudah pas? Nanti kita akan coba konfirmasi kepada Mas Derajat, termasuk juga pada Komisi 11 DPR RI berkaitan mengenai penganggarannya untuk perlindungan sosial dan upaya mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Jadi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Makin banyak yang susah dan mungkin teman-temannya Pak Naik merasakan hal itu. Begitu ya Pak Naik ya? Betul Bu, betul. Makin berat Pak? Makin berat. Di sini ada Pak Edi dari KSP Pak. Apa yang kemudian mau Bapak tanyakan, Bapak sampaikan begitu? Bapak Edi dari mana Bu? Kantor Staf Presiden Pak. Oh gini, memang secara jujur kita ungkapan kita utarakan pada saat ini Pak Edi, bahwa memang kami itu orang
pedagang di pusat pasar Horas itu sudah sangat-sangat terpuruk sekali. Selama adanya pandemi 2019, memang ekonomi kami sudah mulai terasa, tetapi belum masih memuncak. Tetapi setelah tahun 2020 di bulan 3, ekonomi kami sudah sangat-sangat terpuruk. Secara langsung karena saya juga di dalamnya dan juga mengelola pasar, bahwa di pasar Horas itu adalah salah satunya perekrutan tenaga kerja yang paling besar di pusat pasar Horas di kota Pematang Siantar. Tetapi pada saat ini pekerja di pusat pasar Horas itu diberhentikan ataupun dirumahkan karena memang penghasilan tidak ada lagi, daya jual beli atau transaksi jual beli tidak ada lagi di pusat pasar Horas itu. Sehingga kalau kita bikin data statistiknya Pak Edi atau Mbak, bahwa 70% pedagang pasar Horas itu sudah sangat-sangat terpuruk. Karena memang selama beberapa tahun, bahwa pedagang itu sudah memakan modalnya sendiri untuk membutuhi anak-anaknya, untuk membutuhi keluarganya. Sehingga sangat-sangat sulit untuk mengembangkan perekonomian kembali. Sedangkan kami adalah orang-orang yang kreatif, yang bisa bersaing di tengah-tengah pasar, yang bisa bersaing dengan masyarakat lain, dengan kota-kota lain. Kami juga mengharapkan kepada Pak Edi untuk menyampaikan aspirasi kami ini kepada Menteri Keuangan ataupun sejajaran menteri agar ada penyertaan modal kepada pedagang pusat pasar Horas agar nantinya ekonomi kami bisa didongkrak kembali dan bisa merekrut tenaga-tenaga kerja yang ada di Kota Mada Siantar itu. Sehingga masyarakatnya bisa sejahtera dan damai. Itulah harapan kami, Pak Edi, silakan ditanggapi Pak Edi. Baik, pertama adalah begini ya, pasar-pasar tradisional itu menjadi perhatian besar Bapak Presiden, itu yang kita pastikan. Pak, kita tentu saja tidak bisa memastikan satu persatu sampai tadi naik pasar Horas kondisinya seperti apa. Tapi penting untuk saya sampaikan di sini bahwa bahkan di dalam PPKM level 3 atau 4, sebenarnya pasar tradisional boleh dibuka dengan pembatasan-pembatasan tertentu ya, itu tentu saja ya. Oleh karena itu sebenarnya bahwa turun ya turun gitu, tapi kita nggak mengharapkan bahwa kemudian itu menjadi bangkrut ya. Jadi karena orang tetap perlu belanja gitu ya. Tapi kita mengikuti pemberitaan bahwa di pasar Horas ada yang mengibarkan bendera putih, ada yang menutup buka, kita juga mengikuti pemberitaan itu ya. Nah, tapi begini Pak Naik dan teman-teman ya. Jadi kuncinya kan sebenarnya di sini adalah pengendalian COVID. Jadi kalau COVID-nya terkendali, maka mobilitas akan kembali dilonggarkan dan orang bisa belanja dan perekonomian akan kembali. Jadi sebenarnya kuncinya untuk membuat perekonomian ini mendekati pemulihan itu ya COVID-nya harus terkendali. Oleh karena itu protokol kesehatan harus diperketat karena sampai saat ini kami memang melihat di daftar ini Pematang Siantar memang masih masuk PPKM level 4. Nah ini nanti secara bertahap itu diturunkan. Ini terbukti kok di berbagai daerah. Kota Semarang tadinya level 4, sekarang sudah level 2 misalkan. Jakarta tadinya level 4, sudah level 3. Ini semakin dilonggarkan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa bahkan di level 4 pun sebenarnya pedagang tradisional, termasuk pedagang kaki 5, itu bukan tidak boleh jualan. Warung-warung itu bukan tidak boleh jualan. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Bahwa ada penurunan daya beli, ada penurunan mobilitas dia ya. Tapi kita mengharapkan ini tidak sampai membuat harus bangkrut ya. Ya. Lalu bagaimana strategi yang sudah disampaikan kepada DPR? Apakah ini memang sesuai dengan catatan DPR dan bagaimana juga catatan Mas Derajat berkaitan mengenai upaya yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Evaluasi atas program yang dicanangkan oleh pemerintah sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak, saya buat makan aja jadi susah. Jadi tadinya dagang jadi kagak dagang. Benar-benar susah, Pak. Iya nggak cukup, Pak. Saya mungut-mungutin botol, Pak. Mungut-mungutin botol aja udah.
Oh, lebih parah Pak, lebih parah banget. Sekarang namanya kerja kan saya jasa transportasi kan ngandalin penumpang yang pekerja. Sekarang pekerjaannya nggak bisa naik kereta, dikurangin, nggak ada sewa. Jadi, nah sekarang paling 10.000, kadang-kadang nggak dapet. Kadang buat beli bensinnya susah. Ya semuanya sulit Pak, semua dari keuangan buat jajan sehari-hari sama buat bayar kontrakan. Ya jauh sekali ya, nah itu tahu sendiri dari pagi aja hanya dapat uang 27.000 aja tadi ya. Sekarang nyari sampai 200-300 saja sampai malam ya, kadang-kadang susah untuk belanja lagi sulit. Bang, Komisi 11 pernah mengevaluasi nggak sih berkaitan mengenai kondisi-kondisi seperti yang dirasakan oleh Pak Naik ini sebenarnya? Oh iya, udah pasti. Berkaitan mengenai kebijakan. Sudah pasti kita harus melakukan evaluasi ya. Terutama beberapa program pengentasan kemiskinan. Ya. Misalnya program Keluarga Harapan, PKH ya, sejauh mana efektivitasnya. Kemudian yang kedua program dana desa. Dana desa Mbak Gita bisa bayangkan 83.000 lebih desa di seluruh Indonesia, rata-rata 800,4 juta per desa kalau dirata-ratakan. Tapi sudah cukup efektif itu. Sejauh mana daya ungkit ekonomi di desa itu sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itu kita mesti evaluasi. Kemudian kita juga harus evaluasi program prakerja. Yang dilaksanakan sejak tahun lalu gitu. Sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan kesempatan baru bagi generasi muda kita. Kemudian kita juga harus mengevaluasi BPUM, bantuan pelaku usaha mikro yang tahun lalu digelontorkan 2,4 juta per orang yang mencapai 12,8 juta kalau nggak salah Pak Edi ya. Dan tahun ini diturunkan menjadi 1,2 juta rupiah per orang. Dan BST, kalau BST lain soal. Kemudian KUR yang di mana tapi sampai sekarang tadi masih dikeluhkan Bang. Iya, makanya kita mau tanya nih saudara kita pedagang pematang Siantar, menikmati nggak KUR yang disubsidi bunganya oleh pemerintah, diberikan penjaminan melalui Askrindo dan Jamkrindo. Nah, kita mau coba kita tanya. Sudah pernah nggak mengakses KUR, Pak Naik? Siap Bu. Sudah pernah mengakses KUR-nya Pak? Sebenarnya kami itu Bu selalu bermohon juga kepada bank-bank yang ada di Kota Mada Siantar. Tetapi kami dibikin pening. Kami nggak tahu macam mana persyaratan terlalu sulit. Ataupun jaminannya yang tidak sesuai katanya. Atau apapun segala macam. Jadi kami sebenarnya para pedagang itu jarang menggunakan bank yang ada di Kota Mada Siantar ini. Gitu Bu. Masalah KUR, sebenarnya kita tahu itu masalah KUR itu bank itu sebenarnya harus datang kepada para pedagang atau kerakyat itu menawarkan bahwa ada pinjaman KUR dari pemerintah pusat melalui permintaan daerah. Ini tidak pernah sama sekali. Tapi kami tidak menyalahkan, mana tahu ada juga rakyat Siantar ini yang bandel untuk membayar, yang sudah pernah mendapat tidak membayar gitu. Kami tidak tahu juga ya Bu. Jadi ada... Tetapi seperti yang dikatakan Pak Edi tadi, atau ada bisik-bisik kami dengar, macam mana nanti ada pinjaman misalnya atau penyertaan modal kepada para pedagang. Ini situasinya pada masih PPKM level 4. Kami juga pada saat ini tidak mengharapkan itu pada saat PPKM level 4 ini. Tetapi setelah dibuka akses, dengan kami berdoa juga kepada Yang Maha Kuasa, akhirnya setelah dibukanya akses semuanya, level PPKM level 4 itu dihilangkan dari Kota Mada Siantar. Di situ kami akan mengenjot lagi aktivitas kami di pusat pasar Horas gitu. Dan disitulah harapan kami. Iya, ini yang kita harus evaluasi ya. Ternyata KUR yang diberikan subsidi bunga yang tinggal 6% lending rate-nya ke nasabah, ke masyarakat, kemudian penjaminannya oleh Askrindo dan Jamkrindo. Jangan-jangan nggak tahu sebenarnya beliau-beliau ini. Tidak perlu lagi ada jaminan, paling perbankan melakukan validasi. Betul nggak? Berkaitan gitu mengenai kan? bisnis yang dijalankan. Sehingga tidak membebani lagi hal-hal yang sifatnya kolateral dan seterusnya. Karena memang itu adalah skema khusus yang disiapkan oleh pemerintah dan Komisi 11 itu menyetujui alokasi APBN kita untuk subsidi KUR. Yang kedua juga untuk penjaminan KUR. Ini semua yang kita evaluasi. Kemudian dampak BPUM, bantuan pelaku usaha mikro 2,4 juta yang 12,8 juta orang tahun lalu sejauh mana? Ternyata kan angka kemiskinan meningkat. Lalu kemudian
kartu prakerja. Jangan-jangan dananya sebenarnya untuk konsumsi, bukan untuk bisnis. Nah, ini semuanya yang kita harus lakukan evaluasi. Saya yakin dan percaya pemerintah terbuka untuk melihat ini, bahwa tren kemiskinan mengalami peningkatan, maka perlu ada reformulasi program-program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat di saat kondisi pandemi ini. Jadi seperti apa reformulasinya, nanti kita coba tanya sama Mas Derajat di segmen terakhir, sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi kira-kira reformulasi program yang seperti apa yang kemudian bisa diusulkan kepada pemerintah? Mas Derajat, silakan. Ya, sebenarnya kalau bauran programnya itu sudah banyak yang sesuai seperti yang tadi saya sampaikan ya. Tapi jumlah uangnya kurang, dan kemudian yang krusial itu memang efektivitasnya. Tadi disampaikan oleh Mas Kamaruzzaman, Bang Kamaruzzaman tadi, misalkan program bantuan permodalan usaha mikro. Salah satu bupati dari PAN di Bolan Mongondo ya, Bupati PAN di sana, itu menemukan bahwa ibu-ibu yang menerima bantuan 2,4 juta itu ternyata dia harus membayar uang kepada perusahaan modal venturanya sampai hampir 5 juta. Ya. Jadi artinya apa? Uang pemerintah yang harusnya buat ibu-ibu itu akhirnya diambil oleh lembaga intermediari. Ya. Jadi nggak tepat sasaran akhirnya. Yang menikmati adalah bukan orang-orang yang menjadi sasaran betul, tapi yang justru menjadi calonnya atau brokernya gitu. Jadi pemerintah punya program Keluarga Harapan, pemerintah punya program Kartu Sembako. Angkanya itu besar-besar untuk tahun 2022 ya. Program Indonesia Pintar, program KIP Kuliah, kemudian ada untuk jaminan kesehatan nasional ya. Kemudian ada subsidi listrik, ada subsidi LPG, ada program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja masih 11 triliun itu yang dialokasikan. Subsidi bunga kur untuk tahun akan datang dialokasikan 23 triliun. Nah, ini harusnya ada bukan hanya evaluasi, tapi harusnya ada pemeriksaan entah dilakukan oleh BPKP sama teman-teman DPR ya, untuk ngecek rakyat ini betul-betul terima nggak sih? Angkanya jangan-jangan hanya ada di mana? Hanya ada di kertas ya, sehingga sudah negara susah payah mencari utang, negara susah payah untuk mengalokasikan ini, tapi kemudian angkanya dananya dimakan oleh mereka-mereka yang tidak layak. Gitu. Nah ini perlu betul untuk dicek. Kemudian satu lagi yaitu tadi skalanya, jumlah uangnya tolong dihitung lagi. Karena pandemi ini kita masih dalam proses ya, kemudian juga tingkat kemiskinan itu masih naik, jadi tolong jumlah uangnya jangan kurang. Sementara itu dulu. Baik, Pak Naik silahkan. Apa yang diharapkan Pak? Terima kasih Bu yang memberikan kesempatan lagi kepada kami para pedagang untuk menyampaikan aspirasi kami. Harapan kami yang pertama itu Bu, maunya dipermudahlah, dilonggarkan sedikit akses di pada PPKM level 4 itu, sehingga kami bisa beraktivitas kembali ke pasar Horas. Yang kedua, adanya penyertaan modal nantinya setelah selesai PPKM ini, adanya penyertaan modal kepada para pedagang sehingga bisa mendongkrak kembali modal usahanya untuk bersaing dengan pasar-pasar modern yang ada di Kota Madasyantar. Yang ketiga adalah harapan kami kepada Bapak Menteri dengan Bapak Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, bahwa agar juga dengan pemerintah kota agar memperhatikan pusat pasar Horas sebagai pasar tradisional yang sanggup nanti bersaing dengan pasar-pasar modern yang ada di sekitar kami. Yang ketiga, kami sangat berterima kasih kepada TV One yang telah menyampaikkan aspirasi kami ini. Hidup TV One, hidup Bapak Presiden Jokowi Widodo, hidup menterinya. Baik, Pak Edi silakan singkat saja. Ya, kalau evaluasi saya kira setuju ya dilakukan ya. Tapi begini, satu hal adalah bahwa kemiskinan kita memang naik, tetapi kenaikannya tidak sebesar yang diproyeksikan. Karena banyak pihak, termasuk Bank Dunia kan memperkirakan kemiskinan kita 12%, itu artinya jumlahnya lebih dari 30 juta ya. Dan kita kan 10,14%. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, saya kira program-program pelindungan sosial pemerintah telah berhasil menekan peningkatan kemiskinan menjadi tidak sebesar yang kalau tidak ada program-program pemerintah. Jadi
menurut saya sih program pemerintah tidak sepenuhnya sempurna, tetapi ya secara umum menurut kami ya itu sudah on the right track. Tapi kita terus perbaiki dan setuju kalau akan ada evaluasi. Baik, terima kasih Pak Edi dari KSP, terima kasih Mas Derajat, Ekonom Indef, dan tentunya tadi ada Pak Naik dari Pematang Siantar dan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bang Kamarul Samad. Mudah-mudahan saja bisa diperbaiki implementasi dan teknis pelaksanaannya sehingga tepat sasaran dan ini bisa membuat para terdampak kondisinya menjadi lebih baik lagi. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.